Ustadz mohon pencerahan anak-anak sekarang 3 SMA. Alhamdulillah di pesantren yang SMA sekarang mau kuliah dan maunya negeri. Dan doa agar anak-anak mau kuliah di pesantren lagi. Khusus akhwat Ustadz. Masya Allah, barakallahu. Dan Alfon Ustadz ini Nah. juga ada terkait dengan apakah ada amalan atau yang perlu diperhatikan khusus untuk anak perempuan Ustadz, karena agak sulit untuk ada pertanyaan lain Ustadz yang terkait. Masya Allah. Nah, ahibati fillah, kalau bicara anak, orang tua tuh benar-benar cemas dengan kehidupan masa depan. Memikirkan kalau dikatakan anak itu mau sekolah umum, pergaulan di sana kita tahu laki perempuan, ketika kos juga jauh dari perhatian orang tua. Maka anak sampai saat ini ingin mengajak bersama-sama untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang alhamdulillah di Jogja mungkin teman-teman sedang membuat misalnya perguruan tinggi umum, sekolah tinggi umum, tapi yang berbasis agama yang benar. Sehingga yang laki bersama yang laki, yang perempuan bersama yang perempuan. Dan mereka mendapatkan bimbingan agama di tempat tersebut. Soalnya kalau enggak, akan terus muncul pertanyaan seperti ini. Dia mau kuliah di mana? Ketika dia mau belajar, dia mau jadi dokter, atau dia mau jadi apoteker, atau menjadi hal-hal yang memang kesusahan buat dia. Membahayakan sekali. Apalagi tatkala anak itu biasa di pesantren ya, kemudian dia keluar ya, dapat kehidupan yang beda. Berkumpulnya laki dan perempuan, maka setan akan kerja keras atau nggak tahu keras kerja dia. Karena yang seperti itu, ya setan tidak punya bahan untuk menyesatkan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ya orang tua perlu memberikan pencerahan kepada anak tentang tujuan hidup. Apa sih yang dia cari sekarang? Kalau dia mencari titel atau dia menginginkan menjadi wanita karir, maka sampaikan kepada dia resiko-resiko yang akan dia alami. Kemudian kalau akhirnya anak itu nggak bisa ditahan, maka orang tua harus super ketat dalam mengawasi itu. Carikan tempat kos khusus wanita yang ada kajian. Karena anda lihat contohnya di Jogja ya, Masya Allah. Di situ ada ma'had ilmu, ada ma'had untuk anak-anak yang kuliah. Jadi anak-anak kuliah, tapi mereka juga mondok. Itu mungkin dapat menjadi solusi. Ketika anak itu memaksakan diri dengan catatan dia kuliah tapi mondok, pulangnya itu ke pondok. Ya cuma kos-kosan ya, cuma di situ ada program rutin seperti menghafal Al-Quran, belajar agama, dengan harapan anak-anak itu dapat bimbingan agama yang utuh. Kemudian kalau bicara doa khusus atau amalan khusus, ya ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, minta sama Allah Azza wa Jalla agar dilembutkan hati anaknya. Kemudian juga perbanyak sedekah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan urusannya, diperbanyak urusannya. Kemudian kumpulkan anak kita dengan orang-orang yang seperti dia, artinya yang seumur dia, tapi dia mau belajar, kemudian tinggi agama, kemudian studi ilmu, kemudian tinggal ada fakultas khusus buat anak-anak perempuan atau kenal Islam yang Masya Allah Allah akan lebih besar. Kalau Allah Barakallahu fiik Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mohon izin bertanya,
Bagaimana cara mengatasi burnout atau kejenuhan luar biasa pada ibu rumah tangga yang sering capek mengurus anak dan terkadang ingin menyerah? Bagaimana cara menjadi seorang ibu yang tegar, kuat, dan sabar menghadapi segala perilaku anak? Syukran wa jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah. Nah, kayaknya ini perlu diperdengarkan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa ibu rumah tangga itu nggak kerja. Ibu rumah tangga itu nggak ngapa-ngapain. Ibu rumah tangga itu berjuang dan berkorban. Kalau bicara kesenangan ya lebih senang yang kerja di luar. Nggak ribut ngurusin anak. Kerja di resepsionis ke, jadi kasir, apa tugas. Tapi bicara anak yang kerjanya 24 jam. Malam hari anak minta susu ya dibikinin susu. Ketika anak itu masih bayi, masih kecil, bagaimana pernah malam harus dibersihkan karena dia BAB umpamanya. Bagaimana anak itu ketika sudah mulai tumbuh besar, kadang kala lari keluar bermain yang membahayakan dia, orang tua harus jaga. Anak-anak yang nggak nurut sama orang tua, wallah perjuangan ibu rumah tangga. Terus bagaimana supaya nggak boring menghadapi kejenuhan ya? Maka engkau yang harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kedua, orang itu jadi gak bosan karena dia cinta dengan kenapa? Dia cinta dengan pekerjaannya dan dia bayangin pahala yang akan dia dapatkan dengan mendidik anak. Bagaimana tatkala dia meninggal dunia, nih anak yang hafal Quran karena bimbingan orang tuanya, nih anak yang bisa nulis karena bimbingan orang tuanya, nih anak yang bisa baca Al-Fatihah saja umpamanya, atau bisa baca yang lainnya, itu karena bimbingan orang tuanya. Betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada. Kalau bicara harapan nanti, anaknya ketika jadi anak yang soleh akan selalu mendoakan dia dan akan jadi kebanggaan buat orang tua. Jadi memahami atau meyakini dengan ganjaran, dengan pahala, itu akan membuat orang jadi siap berjuang dan bertahan. Kita sering melihat nelayan berangkat ke tengah laut yang beresiko mereka tenggelam, tapi mereka lakukan. Kenapa? Ikannya besar-besar. Kita melihat ada orang tua yang merantau meninggalkan Indonesia, di Indonesia sendiri meninggalkan kampungnya, berangkat ke Jakarta. Kenapa dia betah di situ? Dia tahu harapan yang besar. Maka jadikan anak ini sebagai tempat kesenangan orang tua. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang hidupnya nyaman, gak ngurusin. Karena itu akan menyebabkan engkau tidak bersyukur. Tapi anaknya silakan. Berapa banyak perempuan yang sama suaminya disuruh berhenti kerja, lalu ngurusin anak-anak, dia mulai jenuh ini dan itu. Karena kadang-kadang dia ingat atau dia melihat orang yang kayaknya gak sepakat dia. Maka lihat kepada Nabi kita. Insya Allah dia akan kita. Dan perbanyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ketika memang anaknya masih sedikit, sehingga dia masih banyak bisa beraktivitas banyak yang bermanfaat, dia bikin ini ke itu macam-macam. Dengan ilmu yang dia miliki dia dapat memberikan manfaat. Tapi tetap tidak meninggalkan yang menjadi tugas pokok dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau saya Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak pernah berdosa sewaktu muda hingga memiliki anak sebelum menikah. Tapi sekarang alhamdulillah saya dan suami sudah bertobat. Dan sekarang anak-anak yang paling besar itu akan segera menikah. Namun jika harus memakai wali, apakah ini berarti membuka aib yang selama ini sudah ditutup? Karena anak-anak Masya Allah sangat menjaga diri dan sangat tertutup. Dan calon pendampingnya juga berasal dari keluarga yang sangat islami. Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah.
terkait dengan apakah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah juga statusnya sama dan menjadi amanah bagi orang tua kandungnya, dan apakah masih bisa bermanfaat untuk nanti di akhirat bagi kedua orang tua. Barakallahu fiik. Ya, ya maaf. Maka baca Allah. Orang sedang bertobat, Allah kembali. Bagaimana dengan anak kecil zina? Masalahnya memang ada perselisihan pendapat di antara mereka. Pendapat yang pertama, anak itu dinasabkan kepada ibu, tidak dapat dinasabkan kepada bapak. Sehingga kalau dia anak perempuan yang menikahkan adalah wali hati. Yang pertama, karena pendapat jumhur ini. Memang ada satu pendapat lainnya. Sebagian kecil ulama berpendapat kalau bapak biologisnya mengakui dia anaknya, maka itu dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kalau memang dia tahu itu perempuan tidak berzina kecuali sama dia dan dia mengakui itu adalah anaknya. Namun pendapat yang kedua ini tadi pendapat sebagian kecil ulama. Berdasarkan pendapat yang pertama, ketika dia nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya, tapi nasabnya ikut ibu, maka nanti yang menikahkan adalah itu. Jadi bagaimana menutupi aib itu supaya tidak ketahuan dengan masyarakat? Maka nikahkan di kali asal. Nanti walimahnya aja yang makan. Bagaimana dengan kondisi keluarga? Ya, mungkin yang perlu disampaikan adalah calon mempelai, bukan keluarga besar. Calon mempelainya sampaikan kepada dia sehingga dia siap menerima hal itu, dan insya Allah kalau mereka melihat sudah baik-baik ya, artinya memang kalau dikatakan keluarga yang sangat sahabat yang sungguh dalam agama, ya anak itu nggak pernah. Jadi semoga tetap bisa dijaga. Cuma memang tadi ada pendapat kedua, saya sampaikan ini karena mungkin kita akan mendapatkan fatwa yang mengatakan nggak apa-apa kalau dia memang ada. Bagaimana dengan anak dari pernikahan tidak sah? Perlu dilihat tidak hanya orang apa. Kalau dia bukan anak zina, tapi pernikahan yang dianggap oleh orang itu sah. Contohnya, kadang-kala ada suami istri yang dia menikah dengan wali hati karena dia orang yang saling mencintai mamanya, kemudian dia kabur dari seorang tua yang menikahkan mereka adalah hati atau ustadz kadang-kala dia. Padahal yang berhak menikahkan adalah wali. Namun karena mereka nggak tahu, mereka anggap itu sah. Maka bagaimana dengan anak-anaknya? Maka anak-anaknya boleh dinasabkan kepada bapak ibunya tadi. Karena namanya nikah syubhat. Jadi seakan-akan sah padahal nggak sah. Maka hendaklah mereka mengulangi pernikahan. Adapun anak-anak itu apakah tetap akan memberikan manfaat kepada orang tuanya? Ya marah kepada yang nggak punya anak. Kalau dia didik anaknya orang menjadi seperti itu, maka insya Allah anak-anak itu akan memberikan manfaat. Karena antara amal yang tidak terputus itu adalah ilmu atau ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan ilmu itu, sehingga yang ngajari ilmu tersebut akan terus mendapatkan doa dari dia. Biasanya kadang-kadang doa murid buat gurunya lebih besar daripada doa buat orang tuanya yang orang tuanya zalim. Maka tetap dia akan mendapatkan dari doa-doa anak-anak itu kalau mereka mendapatkan kedua orang tuanya atau gurunya. Ada wallahu a'lam. Kalau kita berikutnya pertanyaan langsung seperti Misra Pak Doli, satu pertanyaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, Ana punya kakak, anaknya itu tidak mau ikut tinggal bersama kedua orang tuanya di kampung ayahnya karena dia dekat sekali dengan neneknya, dengan ibu Ana. Lalu ketika diajak untuk pulang, anaknya ini selalu dibohongi untuk pulang. Kemudian ketika orang tuanya ini qadarullah jauh sekali dari pendidikan dan agama. Mereka itu selalu berkata bohong kepada anaknya dan memberi kebebasan kepada anaknya untuk bermain HP. Lalu apakah boleh Ustaz Ana dan Ibu Ana untuk mengajaknya tinggal bersama Ibu Ana dan sekolah bersama Ibu Ana? Anaknya ini umur 5 tahun Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara apakah boleh mengajak anak tersebut, ya, di sini tergantung kepada orang tua dari anak tersebut. Kalau dikatakan anak itu bersama neneknya, bersama bibinya, tapi kita tahu anak itu bukan anak mereka. Yang lebih berhak adalah orang tua. Alasan apapun yang tadi disebutkan orang tua kayak gini macam-macam, tidak berdaya dengan anaknya, maka alasan ini menjadi apa ya? Menjadi motivasi yang lebih kuat lagi buat bibi dan paman dan neneknya ini untuk meminta anak itu biar dirawat di sana. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dikatakan tadi memohon kepada bapak kandungnya, ibu kandungnya agar anak itu tetap bisa bersama mereka. Dan nanti kalau anak itu sudah besar, silahkan kalau mau dibawa ya. Karena memang anak itu kalau sudah bisa milih nanti diperbolehkan lagi. Apa ini tadi orang tuanya bercerai. Nah, tidak Ustaz, orang tuanya tidak bercerai. jadi memang dititipkan ke neneknya. Tidak Ustaz, biasanya ibunya ini suka pindah-pindah, kadang sebulan di rumah orang tua, sebulan ikut mamanya gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya dia akan disekolahkan oleh ayahnya di kampungnya, takutnya nanti nggak kondusif Ustaz. Iya, nggak ada masalah sebenarnya tadi, tapi kan meminta kan, memohon kepada orang tuanya. Memohon kepada orang tuanya, sampaikan dengan alasan-alasan yang menyenangkan orang tuanya. Udahlah, biar di sini aja, biar engkau nggak kerepotan, mungkin nanti pindah lagi ini dan itu, biar anak itu sekolah di sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah apabila dengan izin orang tua. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, saya akan persilahkan dulu untuk yang bertanya langsung. Afwan, Ukti Jihan, satu pertanyaan dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz merekomendasikan beberapa doa untuk dibacakan untuk supaya kita punya anak yang soleh. Itu doanya pas sholat atau langsung didoakan ke anaknya ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, kalau bicara kapan membaca doa tersebut, maka boleh jadi dia baca di waktu-waktu yang mustahil. Kayak azan dan qamar. Artinya doa itu bisa dibaca kapan saja. Tapi kalau waktunya mustajab, ketika kita sujud umpamanya, ketika kita sebelum salam, atau di sepertiga malam akhir ketika Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi memohon tanpa anaknya ada.
Tapi ketika dia sedang bawa anak itu, kemudian dia mengatakan kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, aku mohon kepada Allah agar menjadikan kami orang yang memberikan sebelum dari anak keturunanku. Jadi dia sambil menggendong anaknya sambil minta sama Allah, nggak ada masalah. Tapi doa itu bisa dibaca kapan saja. Ketika turun hujan, kita minta sama Allah. Jadi jangan pernah berhenti berdoa memohon kepada Allah. Terus berdoa, terus berdoa. Para ulama menyebutkan berdoa itu seperti orang ngetuk pintu. Terus diketuk pintu Allah SWT. Lama-kelamaan dibuka. Jangan pernah putus asa. Karena Allah tidak akan pernah bosan sampai kita yang bosan berdoa. Hadza wallahu a'lam.